Halo semuanya, pernah gak sih kalian dengar istilah pemrograman yang kedengarannya seperti mantra sihir kuno? Yap, polymorphism. Tapi tenang dulu, buat yang baru pertama kali dengar istilah ini, jangan langsung minder karena terdengar ribet. Oh ya, sebelumnya kenalin saya Muhammad Ari. Di video kali ini, saya bakal ngajak kalian mengenal salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang sebenarnya sering kita temui, bahkan tanpa kita sadari. Jadi santai saja, karena di pembahasan kali ini, kita bakal memecahkan teka-teki bernama polymorphism secara cepat, ringkas, dan pastinya mudah dipahami. Percaya deh, setelah memahami konsep ini, cara kalian melihat aplikasi yang digunakan sehari-hari bakal sedikit berubah. Nah, coba bayangkan, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana sebenarnya tombol play di HP kalian bekerja? Saat kalian menekan tombol play untuk mendengarkan musik atau memutar tayangan streaming, aksi yang kalian lakukan sebenarnya sama persis, yaitu hanya menekan satu tombol. Namun, proses yang berjalan di balik layar ternyata sangat berbeda. Lalu, apa sebenarnya rahasia yang menghubungkan satu aksi sederhana tersebut dengan berbagai macam reaksi yang berbeda? Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar dari polymorphism. Mari kita pahami dulu mekanisme utamanya. Kalau kita melihat asal katanya, dari bahasa Yunani, poly berarti banyak, sedangkan morph berarti bentuk. Jadi, secara harfiah, polymorphism berarti memiliki banyak bentuk. Dalam dunia coding, polymorphism merupakan kemampuan di mana satu antarmuka atau satu perintah yang sama dapat secara otomatis menyesuaikan perilakunya tergantung objek spesifik apa yang sedang dipanggil saat itu. Keren kan? Biar lebih mudah dibayangkan, mari kita gunakan contoh klasik. Bayangkan kita punya sebuah kelas induk bernama hewan yang memiliki satu perintah umum, yaitu bersuara. Nah, ketika perintah yang sama diberikan kepada objek yang berbeda, hasilnya pun otomatis berbeda. Objek kucing akan merespons dengan suara meong, objek anjing akan merespons dengan suara guguk. Padahal programmer hanya perlu memanggil satu baris perintah yang sama, yaitu bersuara. Sistemlah yang secara otomatis mengetahui suara apa yang harus ditampilkan sesuai dengan jenis objek yang sedang digunakan. Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi menulis blok kode if-else yang panjang, berulang, dan sulit dipelihara. Hasilnya, kode menjadi jauh lebih bersih, lebih elegan, dan lebih mudah dikembangkan. Selanjutnya, polymorphism di dunia nyata. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Di sini, kita akan melihat bahwa konsep polymorphism ternyata bukan hanya ada di dalam baris-baris kode, tetapi juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba ingat, saat kalian sedang mengantri di kasir sebenarnya hanya memberikan satu instruksi sederhana, yaitu silakan melakukan pembayaran. Itulah aksi yang diberikan. Namun, sebagai pembeli, kita bebas menentukan bagaimana instruksi tersebut akan dijalankan. Kita bisa membayar menggunakan uang tunai, bisa menggunakan kartu debit, bisa menggunakan kartu kredit, atau bahkan menggunakan e-wallet maupun kris. Antarmukanya tetap sama, yaitu proses pembayaran. Namun sistem yang bekerja di balik layar menjalankan proses yang benar-benar berbeda untuk setiap metode pembayaran tersebut. Nah, itulah salah satu contoh nyata bagaimana polymorphism bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dua jenis polymorphism. Lalu bagaimana sebenarnya sistem menentukan perilaku yang akan dijalankan? Yuk kita intip apa yang terjadi di balik layar. Pada dasarnya, polymorphism dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah static polymorphism atau compile time polymorphism. Pada jenis ini, keputusan mengenai metode yang akan dijalankan sudah ditentukan sejak proses kompilasi berlangsung. Karena semuanya sudah diketahui sejak awal, prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan jenis yang kedua adalah dynamic polymorphism atau runtime polymorphism. Kalau yang satu ini, keputusan baru diambil ketika program benar-benar sedang dijalankan. Artinya, sistem akan menentukan secara langsung objek mana yang sedang aktif, lalu menjalankan metode yang sesuai pada saat itu juga. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi karena sistem dapat menyesuaikan tindakan secara dinamis pada detik akhir. Istilah kerennya adalah late binding atau dynamic binding. Lalu, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan polymorphism. Seperti halnya konsep lain dalam dunia pemrograman, tentu selalu ada kompromi. Dari sisi kelebihan, polymorphism memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi. Programmer tidak perlu lagi membuat banyak percabangan if-else yang berulang untuk menangani objek yang berbeda. Selain itu, kode menjadi lebih rapi, lebih mudah dibaca,
lebih mudah dikembangkan, dan jauh lebih mudah dirawat ketika ukuran aplikasi semakin besar. Namun kita juga harus realistis terhadap kekurangannya, karena sistem dapat berpindah-pindah antar bentuk objek secara dinamis. Proses menelusuri asal-usul bug atau perilaku program terkadang menjadi lebih sulit. Struktur program juga bisa terasa lebih kompleks, terutama bagi programmer yang masih belajar. Selain itu, pada runtime polymorphism terdapat sedikit tambahan beban performa karena sistem harus menentukan metode yang akan dipanggil ketika program sedang berjalan. Meskipun begitu, keuntungan yang diperoleh tetap jauh lebih besar dibandingkan kekurangannya. Kenapa? Karena polymorphism memungkinkan kita menerapkan salah satu prinsip desain perangkat lunak yang paling terkenal, yaitu open-close principle. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah sistem harus terbuka untuk dikembangkan, tetapi tertutup untuk dimodifikasi. Artinya, kita bisa menambahkan fitur baru, objek baru, atau perilaku baru tanpa harus membongkar maupun mengubah kode inti yang sudah ada. Dengan begitu, risiko munculnya bug menjadi lebih kecil, sementara proses pengembangan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dipelihara. Bisa dibilang, inilah salah satu kemampuan super yang dimiliki oleh polymorphism dalam pengembangan perangkat lunak modern. Sebagai penutup, saya punya satu tantangan sederhana untuk kalian. Coba deh, sekarang kalian lihat smartphone yang ada di tangan kalian. Menurut kalian, di mana lagi ada satu tombol sederhana yang ternyata menyimpan puluhan perilaku berbeda di baliknya? Kalau kalian mulai memperhatikan, sebenarnya konsep polymorphism ada di mana-mana dan seringkali bersembunyi di depan mata kita tanpa kita sadari. Semoga setelah menonton pembahasan ini, kalian jadi lebih mudah memahami bagaimana konsep polymorphism bekerja, baik di dalam kode maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan singkat kali ini.